Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejotso ya. Jadi video kali ini gue lagi ada di Sentul. Sebetulnya ini gue lagi sunmori sama kawan-kawan gue anak Vario. Dan kebetulan ini ada Vario yang menyita perhatian gue. Dan ya udah, kita bakal mereview atau ngebedah spek mesin dan passionnya di bagian Vario yang satu ini. Dan ini kita udah bersama langsung dengan ownernya. Dan bisa dikenalin Bang dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Adnan Putra, biasa dipanggil Adnan. Ya, jadi mungkin punya Instagram tuh Bang. Ada Bang, Apaan tuh? namanya sama seperti nama panjang saya, Adnan Putra aja. Oke, siap. Dan di sini maaf aja misalkan agak sedikit noise untuk suaranya karena ya namanya juga Sentul Nirwana. Mungkin kalian tahu juga ya, lagi ada sunmori knalpotnya lagi pada edan lah pokoknya. Nah, di sini kita lanjut bahas aja ke Varionya. Mungkin bisa dijelasin Bang, untuk Vario ini tuh basicnya tahun berapa, dan untuk spek awalnya itu berapa cc sih Bang? Ini Vario dulu saya beli tahun 2019 basicnya Bang. Untuk cc-nya 150. 50. Dan ya, jadi buat Abang Adnan ya. Ya. Nah, Abang Adnan ini kenapa sih memilih Honda Vario untuk dimodifikasi? Kan ada Honda Beat, Honda Scoopy ataupun PCX. Kenapa sih memilih Honda Vario? Kalau saya pribadi kenapa lebih memilih Vario? Karena kalau di modifikasi lebih simpel aja. Simpel, yang neko-neko tapi kelihatannya ganteng gitu ya. Dengan modal dikit kelihatannya rapi lah. Rapi lah, yang penting mah rapi ya, Ya. motor mah. Betul. Ada di sini juga ada beberapa mungkin yang menyita perhatian gua, karena ini menurut gua Vario ini konsepnya rapih banget cuy, dan dari segi dilihat dari mata itu enak dilihatnya. Dan mungkin bisa dijelasin Bang, ini konsepnya ngambilnya kemana sih Bang? Kalau gua konsep untuk motor ini gua ngambil ke proper Bang. Proper ya, jadi emang rapih juga ya. Dan by the way, ini untuk motor yang satu ini tuh dipakai buat pajangan kah atau buat harian? Buat harian juga sih Bang. Ya, buat iyalah, kerja lah, ngantar doi lah. Doi Iya. aja. Jadi buat motor yang satu ini tuh buat dipakai bucin bisa, dipakai gawe juga bisa, nyari cuan, dan untuk yang lainnya juga bisa. Jadi multifungsi juga. Selain menurut gua keren ini motor, ini juga fungsional cuy. Jadi nggak sia-sia lah ngemodifikasi, ngeluarin budget banyak-banyak gitu cuy. Dan next kita bahas langsung ke tampilannya ya. Untuk di bagian mesinnya nanti tunggu, buat kalian tunggu, nanti kita bahas untuk sebagian spek mesinnya. Dan untuk di bagian tampilan nih, mungkin gua bakal bahas di bagian atas tuh nih. Ini atas kayaknya udah banyak variasinya atau banyak yang udah digantinya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Bang, apa aja yang udah diganti di bagian kokpit ya? Yang pertama ya dari spion. Spion pakai apa tuh Bang? Saya lebih memilih spion klik asli Itu Thailand. Iya. Original ya. Untuk masalah harga itu kisaran berapa Bang? Kemarin saya beli 250 lah. 250 ribuan ya. Next, untuk di bagian master rem dan hand grip mungkin apa tuh? Saya master rem memakai RCBS1 yang kanan, yang kirinya memakai E2. Untuk Delius enak ya, buat harian enak Enak, ya. Bang, empuk. Enak. Dan untuk di bagian hand grip itu pakai apa Bang? Hand grip saya pakai Kawasaki KJ. Bandu ya? Bandu pakai PCX. Oke, dan untuk di bagian sistem tombol-tombol masih standar ya? Standar, Bang. Standar. Next kita lanjut ke bagian cat-catan. Ini cat-catannya apa ya? Merah merona gitu cuy. Enak dilihatnya juga. Bisa dibocorin nggak sih Bang? Ini warna catnya itu apa? Warna asli di STNK hitam dop Bang. Hitam dop, diganti Saya warnain lagi dengan merah candy. merah candy ya. Ini menurut gua rapi banget, dan ini di bawah beberapa emblem juga ya. Ini bisa dijelasin nggak sih Bang? Emblemnya apa aja? Emblem depan ada 150. Dan yang belakangnya pakai emblem klik. Ya, jadi Thailand ya untuk di bagian emblem belakangnya. Karena untuk Indo itu ya Vario, dan untuk di bagian Thailand itu modelan kayak gini tuh disebutnya klik gitu cuy. Dan next kita lanjut ke bagian pengereman bawah atau kaki-kaki. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Bang, ini apa aja yang sudah diganti di bagian kaki-kaki? Yang pertama saya sudah mengganti shock ya. Sok menggunakan apa nih Bang? ATC Bang. KTC ini menurut gua kalau nggak salah ya itu harganya agak lumayan ya. Ya lumayan Bang. Lumayan. Ini berapaan sih Bang? Saya kemarin beli sekitar 1.600.000 Bang. 1.600.000 lumayan juga. Dan next ini ada di bagian disk dan kalipat ya. Ini kalipat sama disk bisa dijelasin nggak sih Bang? Ini udah diganti pakai apa? Untuk disk saya pakai Galver.
dibalut baut titanium. Oke, jadi ini ukurannya juga 260 ya. Ukuran 260. Karena untuk standarannya Vario atau Matic pada umumnya itu 190 ya kalau Ya, nggak salah. betul, Bang. Dan untuk di bagian kaliper itu diganti pakai apa tuh bang? Saya kaliper diganti pakai Nissin Samurai 2 piston. 2 piston ya. Dan untuk karena gue juga pernah pakai Nissin Samurai cuy. Untuk dipakai daily use itu menurut gue masih nyaman-nyaman aja sih, apalagi dipadukan dengan Master M SCV ya. Iya. Oke, dan untuk di bagian sarangnya juga ini kayak pakai TDR. Jadi ya menurut gue rekomen lah untuk di bagian pengeremannya dipakai daily use. Dan next di bagian ini gue mau tanya juga nih, ini kan sok mahal nih. Nah ini sok agak mahal juga lumayan. Ini ada perubahan nggak sih bang menurut abang? Ya kalau menurut saya sih pertama lebih empuk. Lebih empuk. Terus yang kedua lebih berisi aja lah motor. Berisi ya. Iya. Dan untuk di bagian tampilan juga agak padat ya. Ya agak padat. Bagian- oh. Dan next di bagian pelek nih, ini pelek menggunakan apa sih bang? Pakai RCB bang. RCB. Asli putih warna. Original Iya. SCB ya, karena kebanyakan ya pakai Pirosi juga ya, Pirosi, dan mungkin kalau ada budget ya bisa pakai menggunakan Racing Boy. Oke, dan untuk di bagian warnanya juga ini masih standaran putih ya. Ya asli putih bang. Oke, dan next ini di bagian ban dibaut pakai apa sih bang ban depan? Saya ban depan pakai Maxxis Grand Evil Diamond itu subkompon kah? soft compound. Subkompon ya. Oke, dan ini ukurannya berapa tuh? Ukurannya 80 per 90. 90 udah 40 bang. Oh iya kebalik. Abangnya ini kan hidup nyata. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang ini sarung jok nih. Sarung jok itu kayaknya enak banget ya dipakai harian. Boleh tahu nggak sih bang itu pakai apa? Saya sarung jok pakai MBTEK Carrera bang. Oke, nggak licin ya? Aman aja sih bang. Aman aja untuk dipakai harian. Masih enak aja. Enak. Dan untuk dipakai bawa cewek juga masih nggak nyerosot tuh. Aman bang. Aman, nggak jok modus ya. Iya. Next apa lagi nih? Next kita lanjut ke bagian bawah mungkin ya. Di bagian bawah itu di bagian sok suspensi. Pakai apa sih bang suspensi? Saya sok belakang itu pakai YSSG series bang. Kenapa memilih sok ISS? Padahal kan ada merek-merek lain juga ya kayak KTC mungkin ataupun yang lainnya. Menyesuaikan isi dompet aja sih. Di dompet ya. Itu sok. Aduh ini agak berisik sorry ya. Kita lewat dulu iklan biasa. Nah untuk di bagian sok nih, ini sok kena dari segi suspensi apa? Wadaw, banyak pembalap. Aduh biasa. Udah ini kita bagian sok ini apa ada perubahan ketika menggunakan sok ini pas pakai ke standar? Kata saya sih karena berat badan saya 90 up lebih empuk aja deh rasanya. Lebih empuk ya. Misalkan dipakai berdua masih aman. Aman mas. Aman ya. Dan next kita lanjut ke bagian apa nih? Ke bagian ini CPT ya. CPT ini kayaknya tampilannya standar atau STD. Tapi misalkan kita tahu atau YTTA yang tahu-tahu aja nih, ini CPT itu udah diganti cuy. Bisa dijelasin nggak sih bang? CPT-nya menggunakan apa sih? Itu saya CPT lebih memilih CPT Airblade bang. Hybrid ya. Untuk kisaran harga nih berapa nih bang? Kurang lebih 1 juta sampai 1.100.000 bang. Tergantung 100 tokonya. ada. Itu untuk CPT juga udah ada agak lumayan ya. Ya lumayan bang. Itu udah CPT itu ketika beli full isi atau emang kosongan? Emang begitu bang. Cuman kita beli klahernya aja sih. Klaher dalam. Oh iya iya. Nah mungkin kita lanjut sedikit mengulas bagian mesin nih. Untuk di bagian mesin apa aja yang udah diganti bang? Ya mesin saya untuk speknya 59. 59 bocoran dikit apa aja sih yang udah diganti? Ya TB sudah saya ganti pakai BRT ukuran 32. Oke. Terus Pakai banana juga ya? intake pakai banana. TPS juga pakai BRT. Di bagian ini yang lainnya ada perubahan atau mau disembunyiin aja? Kirian sih full custom sih. Oke, agak disembunyiin nih abang yang satu ini. Oke, kita lanjutnya ke CPT-nya ya. CPT pakai apa tuh bang? CPT dalaman full custom bengkel sih. Full custom bengkel, bisa sedikit dibocorin tuh bang? Rahasia pabrik sih. Siap pabrik ya. Pokoknya ini motor kata gua enak banget. Ketika mau speeding ataupun dipakai buat nyari bis juga enak banget. Tapi ya digunakan sesuai fungsinya aja sih ya. Apalagi kan buat kerja juga ya buat nyari Iya, cuan. buat kerja. Oke, dan next kita bahas ke bagian lanjut ke bagian tampilan. Di bagian tampilan tadi CPT udah, dan di bagian knalpot nih. Knalpot pakai apa bang? Saya pakai kondoman Kondoman buatan WRC bang. buatan WRC. Ukuran leheran 28/30.
Itu kisaran habis, itu berarti bahan orian di bobok ya atau di custom ya? Dari bahannya sih dari WRC-nya langsung. Itu habis budget berapa tuh? Kemarin kurang lebih 600 sampai 700. Masih rekomen lah ya, Ya, rekomen. masih rekomen. Dan untuk suaranya juga menurut gua WRC itu ya tinggal menyesuaikan aja. Nanti juga kan karena di sana itu ditanya tuh speknya apa, maunya kayak gimana. Karena kenapa? Ini gua nggak di endorse ya. Kalau mau di endorse ya silakan. Di bagian apa ya, gua juga kan bobokan itu pakai WRC nih, jadi suaranya itu adem, berat juga ya. Iya. Enak banget lah, masih Rekomen lah. sopan lah. Iya, rekomen lah. Buat WRC mau endorse ya silakan, nggak nolak kita. Oke, kita lanjut ke bagian radiator. Itu masih STD atau mungkin ada perubahan dikit? Radiator standar saya. Standar. Cuman cover radiatornya dibalut dengan cover radiator ADV. 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 Oke. Mungkin ada lagi perubahannya bang yang kelewat mungkin? Apa ya? Udah sih udah saya cuman gitu doang lah. Itu doang ya, simple tapi ganteng ya. Ya. Ganteng. Dan mas, menurut abang yang satu ini nih, kesimpulan dari abang memodifikasi Vario yang satu. Oh iya, by the way nih ada yang sedikit kelupaan di bagian lampu nih. Lampu pakai apa sih bang? Alisin? Saya lampu atasnya pakai alis, bawahnya pakai devil. Oke, review. Oke. Kisaran budget yang dikeluarkan Kurang lebih 400 lah. 400.000 ya. Jadi ya udah, mungkin video nggak panjang-panjang karena ini oh ya standar 1 sama 2 nih. Aduh, ada lupa nih kita. Ini standar 1 sama 2 pakai apa sih bang? Standar 1 sama 2 saya lebih memilih chrome bang. Belum, itu standaran. Standaran bang. Bukan Asli NTH, saya bukan chrome. apa ya? Oke. Jadi ini emang standaran 14 Ya. bawaannya di chrome ya? Ya bang. Oke. Ya mungkin videonya nggak panjang-panjang karena cuacanya makin panas cuy. Ya jadi ya ini kita video dadakan aja lagi di Sunbury disentuh ya, sambil enjoy aja lah pokoknya. Dan mungkin buat abang yang satu ini ada kesimpulan nggak sih bang buat, atau mungkin saran dan pesan buat para penonton? Ya kalau sarannya saya sih modif lah dengan yang sesuai dengan fungsinya aja lah. Fungsinya aja yang penting mah modifikasi, fungsionalnya dapat dan gantengnya juga dapat. Mungkin intinya itu ya. Jadi mungkin video kali ini gua tutup. Jadi thanks buat Bang Adnan ya udah menyempatkan waktu buat gua review Varionya atau motor kesayangannya. Mungkin segitu aja. Oh iya, ada yang lewat juga supaya kalian nggak bertanya-tanya, di bagian ban belakang itu sama nggak sih bang? Itu ban belakang beda bang. Pakai apa tuh? Saya pakai MP10. MP10 ya. Oke, mungkin segitu aja tadi yang lewat. Mungkin buat kalian ada yang mau ditanyakan silakan bisa komen di kolom video ataupun langsung ke Instagramnya Bang Adnan ini ya. Mungkin segitu aja video dari gua karena cuacanya juga udah tidak mendukung. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja, Saya Adnan Putra. cabut, peace and bye.